Halo teman-teman pecinta aglonema, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara merawat dua varian ID aglonema impor yang menurut saya bertolak belakang. Seperti bumi dan langit. Yang satu mudah dirawat, yang satu rewel sangat sulit dirawat. Dua varian aglonema yang akan saya ceritakan kali ini adalah Cochin Suksom Chaipong dan Cochin Sunrise. Nah, ini menurut saya ini seperti bumi dan langit. Cochin Sunrise itu sangat mudah merawatnya menurut saya ya. Dan Cochin Suksom Chaipong ini sangat sulit merawatnya. Nah, sekarang kita ngobrol dulu soal Suksom Chaipong. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut ya, backgroundnya itu ada, backsoundnya adalah suara gamelan karena tetangga saya jauh sana sedang menggelar acara pernikahan. Malah asik ya, semoga saya nggak kena copyright untuk lagunya. Baik, saya lanjut. Jadi saya tadi menyebut bahwa merawat Cochin Suksom Chaipong dan Cochin Sunrise itu seperti bumi dan langit. Yang satu sangat sulit dirawat dan yang satu sangat mudah dirawat. Pengalaman saya merawat Cochin Suksom Chaipong. Jadi mungkin teman-teman yang dulu pernah mendengar kisah saya, bagaimana saya merawat Suksom Chaipong, pernah dengar ya bagaimana saya nekat ya. Jadi pertama suka dengan warnanya yang cantik, merah merona seperti ini. Saya masih pemula saat itu bersama istri, sekarang juga masih pemula ya. Nah itu saya beli. Kemudian saya rawat di rumah 1 minggu mati. Bukannya putus asa, kemudian berhenti, enggak. Justru penasaran. Akhirnya beli lagi di lain tempat, cara offline ya, langsung datang ke tempatnya, membeli langsung Suksom Chaipong dengan harga yang sama, 350.000. Dan seminggu dirawat mati. Padahal harga 350.000 itu menurut saya cukup mahal ya saat itu, karena saya belum pernah saat itu membeli tanaman lebih dari 200.000. Itu belum pernah, rata-rata ya di harga 200.000 ke bawah lah. Setelah mati bukannya kapok lagi, justru saya dan istri nekat beli 10 aglonema Suksom Chaipong. Dan itu sellernya juga bilang, "Om, ini Suksomnya itu baru diambil dari Thailand, impor Thailand, jadi belum lokal gitu." Nggak apa-apa, ini justru tertantang ya kan. Dan tahu sendiri kalau dari Thailand itu kan dengan iklimnya itu mirip dengan Indonesia, tetapi cuacanya berbeda. Lalu cara perawatan petani di Thailand juga berbeda. Apalagi Cochin Suksom Chaipong ini hasil dari kultur jaringan. Kultur jaringan itu teman-teman bisa cari di Google ya. Itu nanti dia mengambil salah satu bagian dari tanaman kemudian diperbanyak menggunakan teknik kultur jaringan. Dan itu seperti bayi tabung. Jadi dikasih nutrisi yang berlimpah sehingga dia tumbuh. Setelah itu proses adaptasi. Udah agak besar nih, dia mulai bisa merasakan udara sekitar, lingkungan sekitar, kemudian ditanam di media tanamnya ala Thailand sana. Nah setelah agak gede baru dijual ke Indonesia dan dikirimnya rata-rata tanpa menggunakan pot dan media tanam. Itu diikat kayak kangkung. Jadi teman-teman perjalanan di Thailand itu ya, mereka itu goncangan-goncangan itu ada gesekan-gesekan yang menghasilkan luka mikro. Luka-luka mikro ini yang membuat biang-biang penyakit busuk, entah itu bakteri atau jamur itu menyerang. Sehingga ketika datang ke Indonesia dan kita tidak tahu cara merawatnya, akhirnya apa? Mati. Cochin Suksom ini tidak seperti kalau lokal ya, Pride of Sumatera ini ya, karya Pak Greg Hambali itu, kalau dia kena sakit masih tangguh. Matinya masih dalam jangka yang lama. Kebangetan kalau nggak diurus ya mungkin bisa mati ya. Tetapi kalau masih dirawat, dia cukup stuck, tidak berkembang, tidak bertumbuh, tapi tetap bisa hidup. Itulah kalau Cochin Suksom ini enggak. Begitu terserang penyakit, kemungkinan untuk hidupnya kecil. Dari 10 yang dirawat menyisakan 6 atau 7 pot. Tapi itu masih kondisi yang kurang bagus. Saya rawat terus, sekarang ada sekitar belasan Suksom Chaipong dengan berbagai cara ya. Teman-teman lihat, ada yang saya rendam di air, kemudian seperti ini saya
culik induk saya tanam tanpa akar, tapi ini sudah sehat ya. Ini jadi ada sekitar 19 pot. Ini cacah batang daun pancing, ini sudah tumbuh, daun pancingnya sudah copot. Yang ini yang besar. Kocin Suksom Caipong ini saya rawat, itu saya perhatikan dari waktu ke waktu itu sangat berbeda dengan tanaman yang lain. Kalau aglonema yang lain rata-rata itu tumbuh 1 daun sampai 2 daun itu membutuhkan waktu 1 bulanan lah. Tetapi Kocin Suksom ini enggak. Bisa kalau dia setak itu bisa cukup lama. Kita lihat ya tanggalnya ya. Ini misalnya 18 Januari 2022. Kocin Suksom Caipong yang saya cacah batang, ini dari pancingnya menguning ya, ini sudah tumbuh daunnya yang baru. 6 bulan mungkin dia membutuhkan waktu untuk menumbuhkan akar, lalu dia membutuhkan waktu untuk menumbuhkan daun yang baru. Nah, jadinya seperti ini ya, butuh waktu 6 bulan. Nih, ini 9 November 2021. Ini saya tanam kondisi kecil dan sekarang ada 8 bulan. Kondisi kecil ya udah agak besar seperti ini. Tapi rata-rata memang Kocin Suksom Caipong ini berbeda dengan tanaman yang lain. Tidak bisa disamakan soal pertumbuhan. Tergantung kondisi tanamannya. Kalau misalnya memang dia harus memperbaiki tubuh dulu, survive dulu, bertahan hidup dulu, menumbuhkan akar dulu, atau dia menumbuhkan 1 daun setelah itu dia stuck misalnya. Tergantung kondisi tanamannya. Kocin Suksom ini sangat berbeda variannya. Rewel, daya tariknya ada di warna yang merah ya. Meskipun saat ini mohon maaf soal harga ya turun drastis. Dulu bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, sekarang harganya benar-benar relatif lebih murah ya. Sangat-sangat terjangkau. Murah meriah untuk Kocin Suksom Caipong. Saya menanam ada yang menggunakan media tanam air. Nah, teman-teman bisa melihat di episode ini. Bagaimana dari waktu ke waktu saya merawatnya, ya kan? Kemudian saya adaptasi dari sejak 14 Juni lalu, saya pindah ke media tanam 7 bahan. Hasilnya sehat, kondisinya sehat. Nah, kenapa kok mungkin ini belum tumbuh daun baru, belum kelihatan? Udah 1 bulan ini mas, ya dia beradaptasi dari yang berlimpah air kemudian ke media tanam yang sebenarnya. Akarnya juga sudah jalan, dia sehat, tidak layu dan tidak ngelokro ya. Artinya ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang bagus. Jadi teman-teman kalau ingin merawat Kocin Suksom Caipong ini, yang pertama adalah pastikan beradaptasi dulu dengan kandang di mana tempat teman-teman untuk menanam. Lalu setelah beradaptasi, kemudian kalau kita terpaksa melakukan perbanyakan, pastikan itu dalam kondisi yang sehat. Kalau memang kita menyelamatkan atau tindakan penyelamatan itu harus memotong-motong, ya pastikan aja pisau yang digunakan itu steril, karena dia itu sangat rentan. Lalu media tanam yang digunakan, kalau kita media tanam 2 bahan itu untuk tanaman yang rata-rata tidak ada akarnya. Ini indukan yang saya culik, induk ya, kemudian ditanam tanpa akar. Jadi menggunakan 2 bahan. Ketika akarnya sudah jalan seperti ini, sudah tumbuh daun baru ya, tumbuh daun baru ini bisa dipindah ke media tanam 7 bahan. Karena dengan media tanam 7 bahan hasilnya lebih maksimal. Nih contohnya nih. Nih dengan media tanam 7 bahan. Ini 7 bahan dia tumbuh dengan kondisi yang sehat ya, seperti ini. Itu Kocin Suksom Caipong. Untuk mendapatkan produk-produk ini silahkan ada di toko Kirina Nursery, yakni di Tokopedia, Shopee, Lazada atau Bukalapak. Bisa juga ke Shopee ABC Garden. Link ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa memesan ya melalui WA ke admin di 0813 25 45 45 27. Berikutnya adalah Kocin Sunrise. Saya punya Kocin Sunrise indukan. Jadi kalau saya mengisahkan itu, Kocin Sunrise ibaratnya seperti namanya. Jadi kalau dia baru terbit, ya kan warnanya lebih cerah, hijaunya hijau cerah. Bahkan kalau sekilas agak jauh gitu mirip-mirip Pancawati. Tapi ini setelah daunnya tua itu nanti akan berubah menjadi hijau-hijau yang lebih gelap. Keunggulan Sunrise, makanya disebut Sunrise. Itu yang saya lihat ya. Dan Kocin Sunrise ini memiliki daya tahan tubuh tanaman terhadap penyakit itu lebih kuat dibandingkan Kocin Suksom Caipong. Nah, tanaman ini dulu pernah terserang spot merah. Jadi saya jelaskan ya. Tanaman ini kok tiba-tiba tunasnya banyak.
Wah, ada sekitar 8 atau 9 tunas. Lebih banyak dari yang lain. Loh, kenapa? Wah, hebat ini. Saya juga heran, padahal perawatan sama dengan yang lain. Lalu, akhirnya saya melihat di beberapa hari berikutnya ada 1 daun lonyot. Saya tanggalkan, saya sembuhkan, ternyata lonyot yang lain. Wah, ini nggak beres ini. Akhirnya saya bongkar, ternyata ada spot merah yang sangat parah di batang indukan. Dan itu mengenai beberapa anakannya. Nah, akhirnya mau nggak mau, yaudah ini tindakan penyelamatan, bukan perbanyakan. Saya pisah anakan yang masih tunas kecil-kecil itu. Saya pisah, saya korek, saya bersihkan. Ada yang hidup, ada yang mati. Dan ternyata beberapa tunasnya hidup, indukannya tidak mati tapi juga hidup. Hebatnya sekarang dia sangat produktif ya. Nih, ada beberapa tanaman itu sudah sekitar 2 tahunan yang lalu ya. Ini kisahnya, sayangnya tidak terdokumentasikan. Nah, ini anakan-anakannya. Dan kalau pembersihannya sudah tuntas teman-teman, itu kemungkinan tanaman ini terserang spot merah itu kecil. Saya juga sudah membuktikan. Beberapa teman mengatakan kalau yang tanaman yang pernah terserang spot merah nantinya bakal terserang spot merah. Ternyata itu juga belum tentu, karena saya membuktikan di beberapa tanaman juga tidak hanya kocin ini ya. Ini salah satunya ini. Jadi belum tahu hal pasti penyebab dari serangan spot merah ke aglonema. Nah, tanaman kocin sunrise ini rata-rata berhasil saya tanam menggunakan 7 bahan. Bahkan kalau biasanya saya memotong misalnya culik induk dan batangnya ditanam tanpa akar. Paling bawah biasanya pakai sekam bakar dan pasir malang. Lalu atasnya baru 7 bahan. Tetapi teman-teman bisa lihat di video ini ya kan. Di sini. Nah, di episode tersebut terlihat bahwa saya langsung menanam menggunakan 7 bahan dan hasilnya bagus sekali. Dan nih indukannya ini sudah beranak. Nih anakannya. Dua-duanya sama-sama kocin. Yang satu kocin Suksom Caipong dan yang satu kocin sunrise. Saya menyebutnya bumi dan langit. Yang satu rewel, sangat sulit dirawat, sementara kocin sunrise ini sangat mudah dirawat. Kenapa bisa demikian Pak Rimawan? Saya belum bisa menjawab dengan pasti, tetapi berdasarkan pengalaman saya rasa ada di dasar warnanya. Warna dasar warnanya kalau untuk kocin sunrise ini kan didominasi dengan warna hijau. Sementara kalau kocin Suksom Caipong ini didominasi warna merah. Nah, rata-rata aglonema dengan dasar daunnya memiliki klorofil atau zat hijau daunnya lebih banyak, dia memiliki daya tahan tubuh tanaman yang lebih kuat. Makanya teman-teman jangan heran kalau merawat aglonema dengan warna daun itu paling banyak warnanya adalah warna non hijau, itu cukup sulit, perlu energi ekstra untuk merawatnya. Contoh aglonema lainnya dari hibrida asal Thailand ya, ada Heng Heng dan Ayunindi. Nah, Heng Heng kan identik dengan warna hijau, ada beberapa corak-corak merah tapi lebih didominasi warna hijau. Daya tahan tubuh tanaman Heng Heng ini dibandingkan Ayunindi yang warna merahnya lebih dominan itu lebih tinggi Heng Heng, ya kan? Ibaratnya Heng Heng sakit aja ditanam aja nanti bisa tumbuh. Sementara kalau Ayunindi ini butuh perawatan yang ekstra. Ini dari tanaman yang sama. Ayunindi merupakan hasil mutasi dari Heng Heng. Akibat kultur jaringan atau perbanyakan yang ekstrim, muncullah Ayunindi dengan dominasi warna merah yang menawan. Dan harganya juga berbeda ya. Heng Heng lebih murah, bahkan sangat murah ya, jauh dibandingkan harga Ayunindi. Nah, aglonema yang lain yang saya contohkan ya, hibrida Thailand itu ada Rinjani. Nah, ini Rinjani saya. Bahkan teman-teman kalau masih ingat ya, ini Rinjani apa? Rinjani yang ada di episode ini. Saya melakukan culik induk, ya kan? Karena saya memotongnya itu mengupayakan agar induk batangan itu memiliki akar yang cukup. Ya kan? Akhirnya saya potong, mengenai tunas, bahkan hampir putus. Tapi nyatanya hidup teman-teman, ya kan, di episode itu. Dan ini sekarang kita lihat, nih bagian potongnya, bekas potongannya. Bahkan potongannya kalau bisa dibandingkan, lihat di video satunya ya, nih. Sini potongannya itu kan hampir memotong semua gitu kan. Nih, ya kan? Tapi dia masih hidup, masih sehat, tanamannya juga segar. Jadi teman-teman, setiap aglonema memiliki tantangan yang berbeda, terutama hibrida asal Thailand. Kita tahu kalau secara iklim mirip,
secara cuaca agak berbeda dengan Indonesia. Tiba-tiba datang sudah cuacanya beda, perjalanan stres, lalu kita dengan perawatan yang cara berbeda. Tentu kemungkinan aglonema ini mati sangat besar. Nah, makanya perlu peralihan adaptasi. Jadi teman-teman harus tahu di mana nih belinya. Oh, cuacanya sama nggak? Dataran tinggi sama dataran rendah. Oh, ada perbedaan. Dataran tinggi sama dataran tinggi. Oh, sama. Kita lihat di Google. Panasnya gimana? Curah hujannya seperti apa? Ya kan? Itu dulu. Yang kedua, cara merawat sellernya seperti apa atau petaninya ini seperti apa? Setelah itu, dari sudah tahu, oh menggunakan ini, oke. Berarti diadaptasikan ke kita. Tanaman datang ke kandang kita bongkar kemasannya, kemasan pralonnya kita bongkar. Buka aja. Biarkan merasakan udara di sini, lalu suhunya, aliran anginnya, dan sebagainya. Beradaptasi minimal 3 hari lah. 3 hari sampai 1 minggu. Dan setelah kita lihat, cek, oh ini siap nih di repotting. Saya lebih yakin menggunakan media tanam saya sendiri misalnya. Ya sudah, langsung dilakukan repotting. Ya, dilakukan repotting. Jadi repottingnya itu ingat, pastikan daun yang baru itu sudah naik full. Sehingga nantinya saat tumbuh daun mengecil itu bisa diminimalisir. Baik, akhir kata saya jadi ingat salah satu panutan saya, beliau guru saya, yakni Om Andi Semi Aglo. Beliau sering bicara kalau berbeda cara merawat aglonema itu indah. Nah, ini cara saya merawat. Semoga bermanfaat, dan bagaimana cara Anda? Tulis ya di kolom komentar. Sampai jumpa.